Do you have something to share about your career? Well, it's time to join us on Cosmopolitan Career with Alexander Siwiono. Oh, dia orangnya. Diana. Mancing. Cucu nanti saya keliru ini Suryani. Dan Erni Johan. Iya. Bayu. Gang Kelinci. Ya ampun, hebat banget ya. Ini mempopulerkan attitude endang ini. Ini yang bilang siapa yang bilang nggak bisa sukses lintas generasi? Mas Alex adalah living proof-nya ya. Saya bahkan sejak dari zaman Nyonya Menir. Wow. Berdiri bareng ya. Berdiri bareng dan kemudian sekarang pengobatan varises bersama. Karena berdirinya kelamaan. Oh kakak, umur tuh ketawa kenceng-kenceng. Oh, batuk jadi satu. Apa kabar Mas Alex? Malu nggak ketemu tante ini? Iya, gimana sih? Arisan kemarin nggak datang ya? Cuma Panci. Alasan banci, orang harusnya cuma 1 juta setorannya bu. Hari ini kita ngobrol apa nih Kak? Hari ini kita ngomong tentang etika kerja nih ya, Mas Alex dan Kakak Steny. Ya kayak tadi kita sempat bahas nih, kalau misalnya pekerjaan tuh bukan cuma, setuju nggak Mas Alex? Jadi bukan cuma masalah kita punya kemampuan, educational background, tapi juga udah lebih dari itu. Kalau kita mau sukses, kita harus mengikuti etika di tempat kerja kita gitu. Bahkan sekarang kita akan bawa lebih dalam lagi, karena ada perbedaan antara etika dan etiket. Oh, Ethic and etiket. Etiket. Iya. Etiket. Oke. Ethic itu lebih yang kita bicara pelanggaran norma. Pelanggaran norma etik. Oke. Etiket itu masalah. Jadi kalau udah ethic itu tuh benar-benar yang boleh nggak boleh, karena bisa terkait dengan integriti, melanggar norma dan seterusnya. Kalau etiket kita bicara masalah kesopanan. Contoh yang paling gampang adalah gini. Kalau kemudian kita mau memberikan kue kepada seseorang yang kemudian lebih biasanya nggak dianggap sopan, itu seperti apa? Dilempar. Waduh. Beberapa yang kemudian ngasih tangan kiri juga nggak nyaman. Kayak kita ngelempar kacang ke Ami out gitu ya. Gitu ya. Aku lo pakai lompat Kak. Tergantung konteksnya Kak. Lempar lingkaran api Ami. Kalau di taman safari itu boleh. Ya kan tergantung konteks budaya kan. Iya benar. Kacang nggak kenyang Kak, sekarang pisang. Jadi makanya kalau misalnya kita bilang memberikan tangan kiri, ada orang yang nyaman tidak nyaman, itu masih kita bicara soal etiket gitu. Tapi kalau kita sudah bicara ethics, dibenarkan tidak pada saat kita memberikan makanan yang kita tahu bahwa makanan tersebut kita buatnya bahkan satu dengan tidak halal misalkan, atau kemudian dengan bahan-bahan yang tidak dibenarkan sebagai bahan makanan. Sejumlah, kalau kita bicara produsen, mulai memakai bahan makanan zat pewarna yang bukan zat pewarna makanan. Itu kita bicara bahwa bisnisnya sudah tidak etik. Sudah, kalau kita bicara melanggar integrity. Why kita bilang sampai separah itu? Karena dengan apa yang dia lakukan bisa ngambil nyawa orang. Itu yang kita bilang bahwa that's ethics. Gitu. Jadi bisa nggak disimpulkan kalau etiket itu lebih ke perilaku, kalau etik itu norma, integrity, etiket lebih ke arah masalah perilaku, kesopan santunan. Dan itu masih lingkupnya juga nggak terlalu universal dibanding etik ini gitu ya Mas ya. Etik ini kayaknya ya masalah kayak tadi menggunakan bahan makanan itu kan universal, semua nggak boleh gitu kan ya. Oke, nah sekarang berhubungan dengan bisnis inti perusahaan juga kan gitu ya. Iya betul. Berarti yang akan kita omongin sekarang adalah tentang etik. Unethical behavior. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Mas, maksudnya? Nggak bisa. Kalau tergantung kami mau bayar berapa? Nggak gitu ya? Nggak bisa. Kita closing aja boleh nggak? Nggak etik banget. Berarti nggak punya attitude endang. Maaf kan, bisa dijelaskan ya? Mana sih ini paling cantik sendiri loh. Saya mencontoh situasi persidangan. Dan aku cepopong. Terus kita lagi palu mana palu. Di dalam itu pun saya juga mau bisa dibahas dari yang mana etiket. Saya ada di sana kakak. Kakak ada di situ. Saya itu adalah kursi yang diduduki oleh ketua DPR. Aku pikir bagian ngumpetin palu. Mana yang kemudian perilaku tidak sopan, mana yang kemudian dengan intention yang kita bilang di belakang, atau agenda-agenda yang kalau kita bilang apakah bahkan bisa menyengsarakan banyak orang, itu yang kita bilang soal etik. Oke, boleh nggak kita bahas sedikit, karena mungkin banyak customers yang juga menyaksikan yang semalam. Apa nih dari kejadian semalam yang tidak unethical, unethical tapi yang tidak
mana yang unethical behavior, mana yang etiketnya kurang pas. Kalau saya Mikirnya kayaknya pakai helaan nafas. Pertanyaan menggambarkan keributan orangnya. Yang ribet orang lebih ribet. Ya masalah kita banyak Kak. Ya curhat. sekarang kalau kita bicara masalah kesantunan perilaku, kalau kita bicara interupsi, kita kan bagaimana cara ngomong interupsi gitu. Interupsi gitu. Itu katanya. Tapi kalau ditambah dengan interupsinya gitu misalkan gitu kan, itu udah boleh kita bilang. Tapi kalau yang betul-betul unethical, bahwa apa yang saya nggak akan membahas lebih dalam lagi, tapi apa yang kemudian diperjuangkan dan lain-lain dengan agenda yang sebetulnya agenda yang lebih ada satu konflik of interest, tetapi pada saat memperjuangkannya bisa lebih menyengsarakan, mengakibatkan kerugian yang disadari, itu kita bilang sudah mulai kita bicara unethical. Contohnya kalau dalam organisasi, tanpa menyebutkan nama perusahaan, airlines itu memperhitungkan 3 unsur, yaitu safety, service, dan security. Pada saat kemudian menentukan rute penerbangan nih Kak Steny, rute penerbangan itu kan pasti membutuhkan bahan bakar, ada fuel cost-nya juga. Namanya pesawat itu belok dikit, emang bensin eceran, cuma berapa puluh ribu, ya kan? Itu ada hitungannya dengan belok berapa derajat, tambah berapa menit, itu bisa kalau penambahan cost per penumpangnya, let's say bisa sampai $70. Terus kemudian kalau ini sampai yang apa namanya, perusahaan itu hanya memperhitungkan soal cost untuk bersaing, dengan kemudian menekan supaya harga tiketnya tetap murah, kemudian terbeli dan seterusnya. Yang kemudian dia lakukan misalkan mengambil rute yang pendek, tapi lebih berbahaya. Contohnya daerah konflik. Sekali lagi saya tidak menyebutkan Ini contoh ya. Atau kemudian bahwa melewati daerah lintasan yang sebetulnya sudah dibilang jangan boleh lewat sana, misalkan Gunung Api Islandia. Itu yang kita bilang bahwa keputusan manajemen seberapa jauh itu diambil dengan kita bicara integritinya itu di mana, integriti yang sangat memperhitungkan bisnis atau sampai kemudian juga mempertimbangkan nyawa manusia. Itu sudah mulai sampai unethical kalau kita bicara organisasi. Kalau gitu sebetulnya apa nih yang menyebabkan timbulnya unethical behavior ini nih Mas? Kalau kembali kepada setiap orang biasanya adalah agenda. Setiap orang tentunya kan punya agenda. Agenda-agenda tersebut pada saat kemudian mulai dijalankan di tempat kerja, seberapa itu kemudian mengambil haknya orang dengan cara yang tidak benar, merugikan orang lain dengan cara tidak benar, itu yang kita bilang sudah masalah nggak etik. Menyimpan informasi dengan sengaja, di mana informasi tersebut sangat dibutuhkan oleh user kita, itu juga disebut unethical behavior. Karena dalam marketing nih, udah nggak usah disebutin aja soal ini aja. Syukur-syukur dia nggak tahu, gitu. Atau ditulisnya pakai kecil-kecil aja gitu. Jadi apapun yang kira-kira merugikan dalam perusahaan yang biasanya mostly karena datangnya ada muatan diri sendiri gitu ya. Saya pernah mengalami hal ini di dalam insurance industry. Kenapa tuh Mas? Satu, overweight dong si bapak ini. Dua, udah umur dong. Tentunya asuransi penting, of course. Tapi karena saya maintain bahwa dengan setiap bulan saya pergi ke dokter, saya juga tahu masalah kondisi kesehatan saya secara bulanan. Pada waktu pengajuan asuransi, terus kemudian tentunya kan harus dicek dulu, medical check up dan seterusnya. Pada saat pemeriksaan jantung dan seterusnya, saya minta data kopi analisis. Diagnosa saya. Pada waktu kemudian datanglah usulan bahwa saya harus membayar premi berapa dan seterusnya, saya dinyatakan penyakitnya itu apa saja, dan terus saya bilang nih, tunggu, medical record yang dilakukan pada waktu itu, satu jantungnya, tekanan darahnya dan seterusnya. Jadi kemudian datanya dimanipulasi. Manipulasi data adalah unethical behavior. Saya bilang, asuransi apakah untuk memberikan rasa nyaman saat hidup, atau kemudian Anda membunuh orang yang masih hidup? Nah ini penting sekali nih Pak. Iya, untuk bisnis kadang-kadang kita nih mungkin kita rela melakukan praktek-praktek yang tidak legal atau unethical, menyampingkan etika-etika yang sebetulnya menurut aku jadi etika itu dari dasar hati dong sebetulnya. Tersebutnya. Kita terusin obrolan nanti, kita break sebentar. Kalau Kosmonaut punya pertanyaan seputar topik pembahasan pagi hari ini, jangan nih. seputar unethical behavior.
Atau nanti bisa dibikin gini Mas, Amizen bisa jadi contoh lah unethical behavior dia kan sangat banyak sekali kan. Kak, ya kan? Kak jangan gitu dong Kak. Hidup kita aja unethical Kak. Kayak dia menjual keindahan tubuhnya padahal nggak indah. Gimana coba? Apa mau dijual? Yuk, terus ini ngomongin tentang unethical behavior yang terjadi tidak hanya kita para staff gitu ya yang bekerja di sebuah perusahaan, tapi perusahaan juga sering melakukan unethical behavior. Kiri kanan sudah melakukan itu. Ya kita tahu efeknya emang gak bagus. Tapi kalau semua orang di sekitar kita melakukan itu, apakah itu kemudian tetap menjadi unethical? Ini yang kita bilang, apakah kalau pakai pola kebanyakan orang yang melakukan, the majority is the right one, kita harus dijagain banget masalah integritas. Kalau kemudian polisi bukan sekedar polisi hati nih, tapi kalau kita bicara pegangan integritas itu adalah ada sedikit orang yang bilang bahwa ini harus diperjuangkan karena ini nggak benar. Itu yang sangat penting untuk dijaga di sebuah perusahaan. Hati-hati kalau kita bicara organisasi, membuat unethical behavior lebih terjadi adalah kompetisi brutal. Kompetisi brutal adalah hanya sekedar orientasi pada hasil, bilang bahwa target harus tercapai no matter what. Oke. Lihat film ini nggak, Leonardo DiCaprio tuh? Yang Wall Street. Bukan Wall Street. Iya Wall Street. Wall Street ya. nggak nonton ya aku. Aduh, Dia nggak nonton yang itu. bisa nontonnya film Ghost sih ini kipiye gitu. Iya. Ini artis favoritnya aja masih Patrick Swayze. Demi Moore. Pakai yang rambut pendek. Oh ini Wolf of Wall Street. Wolf of Wall Street. Kebetulan juga nonton nggak kak? Kenapa tuh? Saya juga nonton Mas. Nanti suruh nonton aja sama orang. Jadi itu kayak dia tuh pialang saham Bener. yang menjual fraud gitu. Tipu sana Mas. tipu Jadi, sini. kayak saham perusahaannya nggak ada, fiktif sebenarnya, tapi dia jual dan ternyata banyak yang beli gitu, dan hasilnya memang luar biasa. Karyawannya semua melakukan hal itu, tapi ya itu tadi yang membeli pastinya ini dong, yang pasti Ya bohongin orang lain. kerugian gitu. Rekayasa lah. Dan proses yang disebut dengan kata rekayasa yang kemudian kita bicara ada unsur fraud di dalamnya, itu pasti adalah unethical behavior. Kalau kita lihat organizational performance, target itu ada yang target tahunan, tengah tahunan, ada bulanan juga. Anggaplah kita bilang quarterly per 3 bulan. Tiba-tiba ada kenaikan yang gitu kan? Fantastis. Itu bukan sekedar harus ditepukin tangan, tapi dilihat juga kenapa. Bisa saja terjadi dalam beberapa organisasi atau mungkin banyak organisasi. Kita bicara organisasi dengan kantor-kantor cabang nih. Terus kemudian pimpinan cabangnya nggak etik, nggak pegang etik. Yang penting adalah target tercapai. Terus kemudian dilakukan fraud tersebut, manipulasi data. Yang kemudian dia lakukan perhitungan, misalkan saya nggak akan sebutkan bisnisnya apa, mau itu banking kah, telco kah, gitu kan. Kalau telco kan berarti kita bicara soal kayak kartu prabayar, pasar bayar, dan seterusnya. Kalau kita bicara banking, bank accountnya dan seterusnya. Tiba-tiba dia tutup sendiri kakak, seakan-akan kemudian jumlah apakah customer, nasabahnya nambah. Yang kalau kemudian bahwa yang penting target tercapai, dia dapat komisi berapa, bonus berapa, masalah bulan depannya dia lepas lagi, seakan-akan bahwa nasabah atau customer pergi dengan sendirinya. Itu kita bilang kasarannya strategi bisnis yang licik, tetapi sangat-sangat nggak etik. Gitu. Itu Walaupun it works ya untuk numbers dari target, tapi tetap unetik gitu ya, Mas. kalau dibilang works terkait dengan numbers, organisasi juga ini ditipu. Kenapa? Karena Iya itu kan sih. berarti fiktif nih. iya. Ya kan itu fiktif, berarti tidak mencerminkan performance yang sebenarnya dari organisasi. Oke. Ya, seperti Amizen aja dengan suaminya kan dia fiktif. Dia laki sebenarnya dia Mas. Enggak, Dia laki sebenarnya fiktif. kontrak masih berjalan soalnya. Oke. Cuman organisasi emang harus berkembang, terutama leadernya nih Pak. Pada saat Anda menemukan ada unethical behavior, bukan hanya masalah hukumnya seperti apa, dikeluarkan sanksinya seperti apa, tapi harus memikirkan bagaimana cara supaya nggak kejadian lagi. Contoh, kalau hanya sekedar menaikkan pencapaian target tersebut, terus kita bilang apa harus diubah strateginya, berarti bukan sekedar nambah customer baru, tapi yang juga harus dihitung adalah bagaimana tingkat keaktifan nasabah baru tersebut, customer baru tersebut. Kalau fiktif, itu pasti nggak akan terjadi. Oke. Nggak akan terjadi aktivitas yang ini ya, yang akan mendukung. Leaders harus pintar makanya. Jadi seorang leader ketika dia melihat unethical behavior, dia harus ambil tindakan di situ. Karena impactnya cukup besar ya. Kalau misalnya yang tadi Ami bilang bahwa ketika semua orang ngelakuin unethical behavior dalam sebuah organisasi, sekalipun pencapaian itu dapat, itu bisa bahaya ya. Tapi ini juga secara pribadi Mas gitu. Ketika kita masuk dalam suatu lingkungan kerja yang baru misalnya, let's say, terus mereka melakukan unethical behavior, kita sebagai orang baru,
kita kan jadi blur antara benar dan salah gitu kan Mas, karena Because everybody's doing it gitu kan. yeah, because everybody's doing it. That's true. Karena terus udah gitu, oh ya mungkin memang begitu kali di sini gitu kan. Dan akhirnya hati kita jadi tertutupi asap bahwa kemudian ternyata lebih kita bilang juga mengakomodir situasi itu dan kita menjadi bagian dari perilaku tersebut. Ini kita kembali kepada masa Kak Ami 20 tahun yang lalu ketika memasuki dunia model, bintang film dan seterusnya. Ini kan model kalender toko emas yang telak pinggang. Bukan Kak. Pakai bikini telak pinggang. Soalnya kalau kalender tolak peluru capek. Nah lucu, seksi tolak peluru Kak. Aku kalender salon Kak yang model rambut. Terkenal sampai sekarang tapi namanya nggak ada. Jangan khawatir, kami tolak peluru. Kalau buat Kak Steni tolak bala. Itu sih lebih ke aura ya Kak. Kalau kita bicara dulu di dalam dunia model, mudah-mudahan tidak terjadi lagi sekarang. Katanya untuk kemudian dapatkan peran, katanya untuk ini harus kemudian bersama dengan saudaranya dan seterusnya. Itu yang kita bilang, yang tadi kayak kami bilang, apakah kemudian karena kebanyakan orang melakukan itu menjadi sebuah praktek yang umum bahwa untuk mendapatkan peran harus tidur dengan gitu kan? Dia dengan director, dengan fotografer. Emang begitu adanya katanya. Kita bilang bahwa sebetulnya itu kan unethical banget. Sebagian besar orang bilang ya tapi demi peran. Terus tiba-tiba ada yang kemudian datang dari dusun ke Ami, terus diajarin sama seniornya, emang harus gitu dek. Sama bapak yang itu tuh harus begini gitu ya. Setelah itu langsung direkturnya berhenti. Aku nggak mau lagi gitu. Berlaku peraturan ini. Makanya sekarang peraturan berubah kan. Kalau di organisasi tiba-tiba lebih dipromosikan, hanya gara-gara anak buahnya flirting. Terus kemudian bosnya bilang kayak begini nih sedep nih gitu. Terus akhirnya semuanya atau kebanyakan orang bilang supaya naik jabatan harus flirting. Atau kemudian gini, kalau untuk mendapat posisi itu apakah di instansi atau apa harus ada amplopnya, ya kan? Itu yang kita bilang sampai seberapa jauh orang masih bilang enggak. Gue lebih baik kehilangan pekerjaan daripada kehilangan integritas. Itu dianggarkan pada tiap orang. Hati nurani sekali lagi dong. Hati nurani dan itu integritas ya. Doing the right thing when no one's watching gitu kan istilahnya. Jadi ini bukan sebab hukum sebab akibat ya, Bo. Jadi bukan yang pilihan. Iya, ini pilihan memang gitu, nggak automatically. Dan kalau misalnya ternyata orang-orang melakukan hal itu, apa dong yang harus kita lakukan? Kita kan pengen sukses juga dong di karir. Ya, kita tahan sebentar. Udah kentang nih Kak. Apa gue bilang? Kita tahan dulu rasa penasaran Ami Zain seperti arwah ini. Kita akan kembali besok Cosmopolitan. Nah sekarang kita kembali lagi ke Cosmopolitan Career. Pembicaraan kita lagi seru banget nih. Gimana kalau ternyata tadi pertanyaan terakhir kan lupa. Gimana kalau ternyata orang-orang sekitar kita melakukan unethical behavior. Awalnya kita tahu, tapi karena semua orang sudah melakukannya. Terus gimana caranya kita bisa tetap survive, tapi tidak tercebur dalam unethical behavior itu masalah. Surprisingly, it becomes ethical. Seolah-olah ethical buat seluruh organisasi gitu. Seolah-olah dimaklumi, seolah-olah bahwa kemudian diperbolehkan. Buat saya sekali lagi kalau kembali kepada faktor individu, kita akan bahasnya dari individu, kemudian dari HR, dari leader dan organisasi. Kalau individu ini nggak bisa nggak kita bilang kembali kepada integritas masing-masing. Leader, sekarang masuk ke level leader. Leader, Anda punya peran bukan hanya untuk Anda, hidup Anda dan karir Anda, tapi bagaimana Anda bisa meninggalkan footprint, meninggalkan path yang benar di dalam kepemimpinan Anda. Pada saat seorang leader ngajak orang belok kiri, pada saat seorang leader bilang bahwa yang penting lu capai target terserah kayak gimana lu lakukannya, itu kalau kita bicara dia nanggung dosanya dosa semua orang loh. Kenapa? Karena dia adalah bosnya. Saya nggak bilang dia leader. Nah, yang sekarang juga seru Cosmoders adalah kalau kita bicara HR. Pertanyakan seberapa jauh yang namanya rule of conduct di organisasi, seberapa jauh kita bicara buku pegangan, buku pedoman dan seterusnya, itu ngejagain masalah supaya tidak terjadinya unethical. Apakah itu satu? Yang kedua, apakah ada proses di mana kalau terjadi unethical itu kemudian ada jalur pemrosesan, jalur pelaporan, jalur pemrosesan dan jalur pengamanan? Karena seringkali orang nggak mau melapor karena kemudian karirnya terancam. Itu yang kemudian juga titipan buat para HR, para human capital ini, bagaimana supaya ngejagain organisasi in the long run itu survive nggak survive bukan masalah pencapaian target loh, tapi bahkan bisa kita bicara harga saham jatuh karena masalah manipulasi data. Saya nggak bilang TV station ya. Ya nggak bilang, kita nggak bilang. Oh, Kalau ya nggak bilang.
Kita semua tahu. Atau kemudian sekali lagi saya nggak bilang perusahaan mana, tetapi bahwa kemudian ada pesawat hilang, jatuh, tiba-tiba kabin krunya melakukan pelecehan seksual. Kita juga nggak bilang itu. Kita nggak bilang ya. Dan itu kemudian ada bukti rekaman dan seterusnya. Orang bilang kalau masalah cuaca kita bisa paham, siapa juga yang tahu kecuali Tuhan dan supir bajai. Tapi kalau kemudian masalah sudah salah pengambilan keputusan manajemen untuk rute dan lain-lain mengakibatkan keselamatan, plus kalau kita bicara bahwa let's say krunya juga dan seterusnya, itu yang kita bilang apakah orang mulai mikir bahwa tindakannya itu bisa mempengaruhi hajat hidup orang banyak nih. Di banking industry dulu pernah kita bicara tanpa menyebutkan nama apalagi inisial, tindakan fraud yang dilakukan as a personal banker, kemudian membuat BI gerah, dan bukan sekedar gerah, bergerak untuk melakukan regulasi tambahan-tambahan. Apa yang dia lakukan perseorangan bisa saja kemudian dia sudah mendapatkan tindakan hukumnya. Oke. Tapi apakah selesai di sana? Tapi dampaknya banyak. Oh, buat perusahaan sendiri ya. Exactly. Ya, Dan buat orang industrinya juga kan. Buat industri, buat perusahaan itu juga sih. Ya kalau kita bicara dari yang direktorat pajak segala macam kan pernah terjadi juga. Seberapa tingkat kepercayaannya orang, masyarakat, rakyat gitu, karena tindakan satu ternyata ada lagi selain dia lagi dan seterusnya. Ada penjara Kabupaten FM yang korupsi ATK sampai sekarang tuh. Inisialnya AZ. Korupsi ATK dia. Kita cuma hapusan doang satu, tapi tiap hari. Itu pernah terjadi conversation antara saya dengan kakek saya beneran soal ATK. Kenapa? Jadi waktu saya baru mulai kerja, waktu itu yang saya masih ada dan tinggal di rumah. Terus kemudian saya kan dipanggilnya Yono ya, secara berusaha dijawanisasikan oleh Alexander Sriwi Yono. Beliau adalah satu-satunya panggil saya Yono. Ini yang dalam gitu. Lagi bikin apa? Lagi meriksa ini yang itu pensil dari mana? Dari kantor ya. Kamu harusnya pakai itu di kantor. Ya, ini adalah Kerjaan kantor. Ini adalah kerjaan kantor. Terus kemudian ini memang inventaris kantor, ATK-nya adalah kemudian memang sudah diberikan kepada kita. Terus kayak bilang gini, kamu kan kerjanya di rumah, ya kamu harus pakai pensil yang kamu beli sendiri di rumah. Nggak boleh bawa pensil dari kantor pulang ke rumah. Waduh. Menurut Eyang saya demikian itu saja sudah tidak benar. Terus saya bilang gini, Eyang, kalau zaman sekarang yang namanya nggak benar korupsi adalah dealing sama suppliernya pensil kantor. Itu baru korupsi, itu nggak benar. Terus Eyang saya bilang enggak. Menurut Eyang bahwa kamu bawa pensil dari kantor ke rumah aja udah nggak benar. Jadi kita bilang bahkan polisi hati sesuai dengan zaman bisa terjadi pergeseran nih. Gitu. Apa yang kita bilang benar nggak benar, pantas nggak pantas, itu yang harus dijagain setiap orang. Polisi hati ya, bahasanya bagus ya. Polisi hati. Tapi hati-hati bisa sogok juga tuh polisi hati nih. Iya. Dengan makanan, dengan apa? Kalau cuma hati punya polisi doang nggak punya penjara, di penjara hati. Gerompet. Penjara. Edison Surya Paloh maksud lo? Aku ngomong takut. Oke. Yuk, Oke. kita Jadi gimana? harus lanjut ya. Jadi gimana nih Mas Alex? Silakan kami simpulkan. Gimana Kak? Iya. Kalau ngacak tuh paling jago dan nggak bisa. Kita terima berantakin, nggak terima nyusun Kak. Jadi gimana, apa yang harus dilakukan untuk supaya kalau bisa kita kalau mimpi unethical behavior kayak susah menghapuskannya, tapi untuk mengurangi paling nggak diri kita sendiri tidak melakukan unethical behavior dan tidak menjadi habit, apa yang harus dilakukan? Ini sekaligus kita wrap up. Ya, Yes. wrap up. Dari ujung kita tarik ke awalnya seperti apa. Yang kalau kita bicara bahwa yang paling nggak bisa ditipu adalah diri sendiri. Yang sekarang kalau kita bicara self respect adalah kuncinya. Seberapa jauh kita masih mau menghormati diri sendiri? Apakah hanya sekedar nggak ketahuan melakukan sesuatu, atau suatu saat pada saat Anda lagi ngerjain PR sama anak Anda, terus anak Anda bilang gini, Ma, ini kita lagi ngerjain ada lagi ngerjain tugas sekolah mengenai korupsi, ada bingung banget nih, atau mengenai integritas. Anda mungkin bisa menjawab secara definisi dan teori, tapi di hati Anda tahu bahwa Anda adalah pelaku dari apa yang dicontohkan atau didefinisikan sebagai yang salah. Terus mulai kita bicara self respect sebagai orang tua di mana, self respect sebagai role model gimana. Pada saat kita menasihati anak untuk bilang kamu nggak boleh gini gitu, tanya sama diri sendiri apakah kita melakukan hal tersebut juga di keseharian kita. So itu yang menjadi dasar kalau kita bilang seberapa jauh mungkin orang nggak tahu, tapi seberapa bahwa kita orang yang paling kita sayangi, anggaplah anak, pasangan, keluarga, orang tua, kita bilang ini pada saat kemudian
Saya nggak bilang apakah di akhir dari masa jabatan tiba-tiba tercoreng dan lain-lain, nggak lah ya. Tapi kalau kita bilang di akhir hayat tiba-tiba orang tua kita masih ada dan kita duluan nggak ada, orang tua kita adakah yang kemudian dibilang Allah, nah kok yang mbok lakok kayak itu, kok kamu lakukan itu yang kita bilang harganya nggak akan bisa dibeli lagi untuk kita pulihkan, kita putihkan. Emang iuran TVRI zaman dulu bisa pemutihan pajak kan angkatan kan. Kalau di Islam katanya nanti kita akan dikumpulin di surga kan ya. Nah itu orang tua nungguin kita di pintu surga tuh. Kalau anaknya nggak bener, nggak ketemu tuh, nyariin orang tua mana nih gitu. Anak gue nih gitu. Sehingga itu menjadi dasar kalau mau ditarik tadi awal pembicaraan kita, bedakan antara etikat dan etik. Etiket mungkin kita bicara masalah kesopanan, etik kita bicara masalah integritas. Itu, dan leader Anda punya tanggung jawab untuk menjadi role model. Itu saja. Alhamdulillah. Thank you Mas Alex. Terima kasih. So much for today. Dan kalau misalnya mau menghubungi kemana Mas Alex? Kemarin kayak minggu lalu nomor telepon dari Osmonas sudah paling tahu dibanding dulu. Nomor pripribadi Mas Alex tahu. Osmonas. Saya saja pribadi. Masih 14055 ya? Bukan ya, order ya. Kalau mau agak beda nomornya. Ke Daily Mining aja. Daily Mining. Metropolitan. Siap. Ke Daily Mining yang satunya lagi. Padang. Daily Minang. Daily Minang gue. Terima kasih Mas Alex, sukses hari ini. Thank you, sayang. Kalian juga ya. Itu yang susah, Mas.